Oke, hari ini kita bakal bahas tentang mengelola emosi agar tidak merusak pertemanan. Coba, ada yang tahu nggak perbedaan emosi senang sama marah itu sama atau beda? Beda. Kalau emosi apa? Kalau emosi apa? Emosi sama marah sama atau beda? Beda atau sama? Cung yang sama. Cung yang nggak tahu. Cung yang beda. Emosi sama marah sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Nah, kalau misalnya emosi itu adalah perasaan yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita lagi senang, happy, sedih, itu masuknya ke emosi. Kan kamu nggak bisa ngontrol emosi. Nggak bisa ngontrol emosi itu bukan berarti nggak bisa ngontrol marah aja, tapi nggak bisa ngontrol kesedihan dan lain hal. Nah, emosi itu tuh kalau misalnya marah juga termasuk emosi. Marah, senang, sedih, kesel, itu masuknya ke emosi. Jadi emosi itu apa yang kita rasakan, tidak selalu dengan marah gitu ya. Oke, sekarang ibu tanya di sini, kalau misalnya lagi marah atau apa, sebutin 3 penyebab kita teh bisa berantem sama teman. Apa? Ngeselin. Terus beda pendapat, terus miskom, terus gak bisa mengendalikan marah. Oke, 3 penyebab yang muncul saat emosi pertemanan tadi bisa ya, bisa orangnya nyebelin, terus juga salah miskomunikasi, gak dihargain, atau bisa juga dari diri kitanya yang menyebabkan orang itu emosi. Misal, contohnya kita dari rumahnya kayak ada tekanan luar, misalnya kita lagi stres sama pacar, HTS, mantan atau siapapun itu, terus ke bawah-bawah sama teman, bisa nggak ngerusak pertemanan? Contohnya gimana? Contohnya misalnya lagi berantem sama mama papa, terus ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, kita jadi berantemin teman kayak gitu. Oke, kalau misalnya dampak emosi yang kita keluarkan ketika kita tidak bisa mengontrol emosi itu apa? Dampaknya ke temen nih, misalnya kita teh emosinya teh kayak gak bisa ditahanin gitu. Dampak ke temennya apa? Dampak pertemanannya kesel, terus toksik, terus ngediemin, terus silent treatment, kehilangan teman bisa. Nah, gimana sih cara pengendalian emosi kita? Ada namanya deep breathing. Gitu gak sih ngomongnya? Nggak, ibu mah lepas Sunda, di Sunda ada namanya deep breathing, dimana kita tuh bisa kayak sebelum kita emosi ada penenangan diri, yaitu hitung selama 10 detik. Misal, kalau misalnya kita lagi marah gitu ya, lagi marah sama sesuatu, jangan langsung dilampiasin atau jangan langsung dikeluarin, tapi kita hitung dulu 10 detik apakah marah itu nyata atau fiksi. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya marah itu adalah suatu kebohongan. Sebenarnya kita nggak marah sama suatu hal itu. Misal ada temen yang ngelakuin kesalahan kecil, terus kita tuh marahnya tuh marah besar. Itu ada marah yang fiksi sama ada marah nyata. Ada orang yang marah fiksi tuh sebenarnya kita tuh nggak marah sama orang itu karena orang itu cuma ngelakuin hal kecil, tapi ternyata kita tuh marah sama kejadian atau luka-luka sebelumnya. Jadi, kenapa perlu berhenti? MBG, itu MBG kalian cek dulu, kalau misalnya tidak layak dimakan, jangan dimakan ya. Tapi kalau lapar makan aja. Oke. Jadi, kenapa sih deep breathing itu sangat-sangat bagus untuk mengelola emosi kita? Karena ya tadi, kita bisa membedakan dua emosi yang berbeda. Ada emosi yang nyata sama ada emosi yang gak nyata. Gak nyata tuh contohnya kayak kita tuh lagi marahnya tuh sama hal kecil,
Tapi kita tuh marahnya bergejolak besar, tapi pas dipikir-pikir lagi, ternyata aku bukan marah sama kejadian itu, ternyata emosi marah itu tuh terjadi pas udah lewat. Contohnya, semua orang kan punya trauma, misal trauma masa lalu dan lain hal. Nah itu tuh bisa muncul kapan aja ketika kita nggak lagi ngapa-ngapain juga gitu. Jadi ada namanya marah fiksi, ada marah nyata. Jadi kalau misalnya kita hitung 10 detik nih, kita bakal bisa menganalisis apakah marah itu nyata atau fiksi. Kalau fiksi yang kayak tadi, tapi kalau misalnya nyata, kita bakal memvalidasi perasaan kita. Oh iya, kita tuh marah karena emang dia perlakuannya gini gitu. Jadi penting dilakukan deep breathing. Terus kalau misalnya kalian mau belanja juga ya, jadi apa sih, deep breathing tuh nggak cuman buat kayak marah emosi doang, tapi misalnya buat menahan sesuatu gitu ya. Misal nahan belanja gitu. Ada orang yang belanja sesuai kebutuhan dan keinginan kan. Kalau misalnya kita sesuai keinginan, kita belanja, tapi kalau misalnya kita sesuai kebutuhan, kita lebih bakal memprosesir uang tersebut. Jadi misalnya kalau kita mau belanja nih, kita hitung dulu 10 detik, 1 sampai 10, ini butuh atau enggak.